Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003 01 50 10 55 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang konsep dasar perkembangan moral. Studi perkembangan moral. Yang dimaksud dengan studi perkembangan moral merupakan sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Adapun perspektif model teori terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu model teori internalisasi, di mana di dalamnya memiliki teori psikoanalistik dan teori pembelajaran sosial. Yang kedua yaitu model teori konstruktivis. Perkembangan moral. Penganut teori belajar sosial berpendapat bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. Perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pendidikan moral dengan penerapan operant conditioning. Yang dimaksud di dalamnya adalah pemberian unsur pengukur menyusul terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan, dan prosesnya dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Adapun perkembangan moral kognitif, di mana di dalamnya didasarkan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, apa yang dipandang baik dan fair. Kedua, apa alasan untuk berbuat baik. Dan ketiga, apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. Adapun perkembangan moral Piaget. Piaget pada tahun 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi 2 kategori besar perkembangan moral, yaitu tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa dan tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Perkembangan moral Holberg. Di dalam itu mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget, mengikuti 6 urutan penetapan yang diorganisasikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap prakonvensional, kedua tahap konvensional, dan ketiga pasca konvensional. Adapun aplikasi penalaran moral dalam olahraga, di mana di dalamnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesadaran untuk bermain sportif. Kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat. Dan yang ketiga yaitu implikasi dalam praktik. Adapun kesadaran untuk bermain positif. Proses berpikir tidak berlangsung secara otomatis, dan prosesnya memerlukan disiplin, waktu, pengetahuan tentang kepercayaan, dan pendekatan ilmu. Proses berpikir mengenai sebuah isu menyangkut keputusan moral tidak gampang dan dapat mengalami konflik. Mengetahui, menilai, dan berbuat. Kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral sangat penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral,
dan pembuatan keputusan. Implikasi dalam praktik. Berkaitan dengan penerapan implikasi dalam praktik, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk pembinaan moral. Dapat kita simpul dari materi tadi, yaitu pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Pengetahuan tentang moral memiliki beberapa subkomponen, yaitu kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, pengetahuan ke depan, pertimbangan moral, dan pembuatan keputusan. Penilaian moral adalah penalaran dan pertimbangan moral yang berlandaskan pada apa yang diyakini atau dipercaya mengenai diri, masyarakat, dan orang lain di sekitar. Terdiri atas subkomponen kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, dan pengendalian diri. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.